Pernah kepikiran gak sih gimana caranya pesawat modern yang gede banget itu bisa tahu persis mau kemana? Ini bukan lagi cuma soal pilot dan kemudi loh. Di balik setiap penerbangan, ada otak digital yang super canggih. Yuk kita coba duduk di kursi pilot dan kita bedah bareng-bareng cara kerja otak digital yang luar biasa ini, dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba lihat kokpit ini kan, penuh banget sama tombol dan layar. Tapi, di balik semua kerumitan ini, ada yang namanya Flight Management System atau FMS. Inilah otak pesawat yang sesungguhnya. Jadi, gimana cara pilot ngobrol sama otak ini buat mastiin penerbangan ribuan mil bisa berjalan dengan sempurna? Mari kita cari tahu. Oke, perjalanan kita dimulai dari sini, di kokpit yang masih sepi. Bahkan sebelum mesinnya menyala. Kita bakal lihat momen pertama pas pilot membangunkan otak digital pesawat ini dari tidur panjangnya atau dari kondisi yang biasa disebut dingin dan gelap. Semuanya tuh berawal dari sini. Cukup dengan beberapa tombol, pilot ngalirin listrik pertama ke sistem. Dan aliran listrik inilah yang langsung membangunkan dua otak kembar pesawat, Flight Management Modules atau FMM. Begitu dapat listrik, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Sistemnya langsung cek kesehatan diri sendiri, semacam self-diagnostic gitu. Terus, yang paling keren nih, kedua FMM ini langsung ngobrol satu sama lain. Mastiin data mereka tuh sinkron dan identik. Cuma dalam hitungan detik, sistemnya udah siap nerima perintah pertama. Nah, ini dia MCDU. Ini adalah pintu utama komunikasi antara pilot dan mesin. Gampangnya, anggap aja ini keyboard sama layarnya pesawat. Disinilah dialog antara manusia dan otak digital pesawat ini dimulai. Jadi, hal pertama yang harus dikasih tahu ke otak ini ada dua. Kita di mana dan kita seberat apa. Pilot masukin posisi pesawat pakai data GPS yang super akurat. Habis itu, mereka masukin data berat. Semuanya, mulai dari berat kosong pesawat, penumpang, kargo, sampai bahan bakar. Kenapa ini penting banget? Karena tanpa data ini, FMS nggak bakal bisa ngitung performa penerbangan dengan benar. Mulai dari kecepatan lepas landas sampai berapa banyak bahan bakar yang dibutuhin. Oke, sistemnya udah bangun, udah tahu dia ada di mana dan seberat apa. Sekarang, waktunya kita kasih misi utama. Yuk kita lihat gimana rencana penerbangan digital itu dibuat dari awal. Pada intinya, FMS itu kayak perpustakaan navigasi global yang super lengkap. Di dalamnya tuh udah ada database berisi informasi tentang hampir semua bandara, alat bantu navigasi, dan titik acuan di seluruh dunia. Jadi, pilot nggak perlu gambar rute dari nol, mereka tinggal comot aja dari elemen-elemen yang udah ada di perpustakaan ini. Nah, batu bata utama buat ngebangun rute ini namanya waypoint. Gampangnya, ini tuh cuma titik koordinat di angkasa. Dengan nyambung-nyambungin titik-titik ini, pilot seolah-olah lagi ngebangun jalan tol virtual di langit yang nantinya bakal diikutin sama pesawat dengan presisi tinggi. Dan proses keberangkatan itu nggak sesimpel terbang lurus aja. Pilot itu milih yang namanya Standard Instrument Departure atau SID. Ini tuh semacam jalur keluar standar dari bandara yang udah dirancang sedemikian rupa biar pesawat bisa keluar dari area bandara yang sibuk dengan aman dan efisien. Mirip kayak kita keluar dari komplek perumahan, ada jalurnya sendiri sebelum masuk jalan tol utama. Jadi bisa dibilang pilot di sini tuh perannya kayak arsitek digital. Mereka nyusun batu bata tadi, prosedur keberangkatan, waypoint, sampai prosedur kedatangan buat ngebangun satu rute yang utuh. Dan yang lebih keren lagi, ini bukan cuma rute 3 dimensi loh, tapi 4 dimensi. Soalnya FMS juga ngitung kapan pesawat harus ada di setiap titik. Oke, rencananya udah jadi. Pertanyaannya sekarang gimana FMS mastiin pesawat tetap di jalur yang bener pas udah di udara. Nah, sistem ini tuh punya indranya sendiri buat navigasi. Salah satu indera utamanya itu navigasi radio. Coba bayangin deh, kayak kapal di laut yang ngandelin mercusuar, pesawat ini juga terus-terusan dengerin sinyal dari stasiun-stasiun radio di darat. Dengan ngegabungin sinyal dari beberapa stasiun, FMS bisa nentuin posisinya dengan sangat akurat. Salah satu indera ini namanya Automatic Direction Finder atau ADF. Cara kerjanya simpel tapi penting banget. Dia ngunci satu sinyal radio di darat dan jarumnya nunjuk terus ke arah stasiun itu. Jadi kayak kompas, tapi nunjuknya bukan ke utara, melainkan ke stasiun radio. Ini salah satu dari banyak sistem yang bikin FMS selalu sadar arah. Nah, data radio yang abstrak tadi diubah jadi sesuatu yang bisa dilihat pilot. Kayak gini nih. Penunjuk hijau di layar ini, yaitu tadi, sinyal dari ADF. Ini ngasih konfirmasi visual ke pilot kalau mereka emang lagi terbang di jalur yang benar, menuju ke titik acuan di darat.
Setelah terbang berjam-jam, akhirnya kita masuk ke fase yang paling krusial, pendaratan. Nah, di sini nih, pilot harus ngasih serangkaian instruksi terakhir yang super detail ke FMS. Di menu approach ini, pilot pada dasarnya lagi cerita ke FMS soal kondisi cuaca di bandara tujuan. Mereka masukin QNH, itu setelan tekanan udara lokal. Penting banget biar altimeter nunjukin ketinggian yang benar. Terus, mereka juga masukin data angin, arahnya dari mana, seberapa kencang, plus kecepatan target buat mendarat. Semua info ini nanti dipakai FMS buat ngitung profil penurunan dan pendaratan yang paling mulus dan aman. Pentingnya data akurat ini sampai-sampai ditulis gede-gede di manual pelatihannya. Kutipan ini ngingetin kita satu hal, secerdas apapun FMS, dia itu bergantung 100% sama input dari pilot. Istilahnya, garbage in, garbage out. Salah masukin data dikit aja, akibatnya bisa fatal. Oke, kita udah lihat prosesnya dari A sampai Z. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Di balik semua ini ada satu filosofi desain yang jadi jantungnya dunia penerbangan. Keselamatan lewat redundansi. Nah, ini dia rahasia utamanya. Pesawat itu nggak punya satu otak, tapi dua. FM1 dan FM2 ini jalan barengan secara paralel. Anggap aja kayak ada dua pilot super jenius yang duduk sebelahan dan terus-terusan ngecek kerjaan satu sama lain. Kalau satu bikin salah atau bahkan mati total, yang satunya langsung ambil alih dalam sekejap mata, tanpa ada jeda sama sekali. Mode kerja normal ini namanya dual mode. Satu FMM jadi master yang pegang kendali, satunya lagi jadi slave yang siaga. Tapi jangan salah, dua-duanya ini terus aktif dan terus ngitung. Filosofi ini ngejamin gak ada satu titik kegagalan tunggal yang bisa membahayakan penerbangan. Jadi dari mulai menyalakan sistem sampai masukin data pendaratan, kita lihat ada tarian yang rumit antara manusia dan mesin di sini. Ini semua nimbulin satu pertanyaan besar buat masa depan. Seiring sistem ini makin pinter dan makin otonom, peran pilot di kokpit nanti bakal jadi apa ya? Apa mereka bakal jadi manajer sistem, pengawas, atau mungkin sesuatu yang sama sekali beda yang belum kita bayangin sekarang?